Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf. Hari ini saya ulangi pengajian saya yang saya berikan pada saat subuh tadi, karena di saat subuh ada gangguan sedikit sehingga di samping internetnya itu tidak lancar, ada sesuatu yang membuat konsentrasi saya terganggu untuk berbicara. Baiklah, pada hari ini saya mencoba untuk mengulangi apa yang saya sampaikan pada saat subuh tadi, dan materinya sama dengan bagaimana kita memahami konsep pendidikan yang saya beri judul bagaimana kita menghadirkan pendidikan berbasis spirit tauhid, yang kita ambil kajian ini dari tafsir surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi saharatin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير. Para jamaah yang dirahmati Allah, rangkaian ayat ini dalam kajian tafsir yang sempat saya baca menjelaskan bahwa Islam memperkenalkan konsep pendidikan itu dengan memulai perubahan itu melalui pendidikan individu, baru kemudian masuk ke pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan manusia secara menyeluruh. Akhirnya saya harus menyimpulkan bahwa perubahan itu bermula pada pembentukan sesuatu yang lebih inti, yaitu pembentukan manusia unggul. Siapa manusia unggul itu? Manusia unggul itu adalah manusia yang bertauhid. Nah, bangsa yang ideal, masyarakat yang ideal, umat yang ideal itu akan terbentuk melalui individu-individu yang unggul, yaitu individu-individu yang punya kepribadian tauhid. Nah, pendidikan anak ini hanya merupakan cabang dari pembinaan individu, karena pendidikan itu harus diberikan pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan orang tua pun juga harus dididik. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa anak itu harus dididik sejak dini, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sehingga kelak ketika anak itu menjadi bagian dari anggota masyarakat akan menjadi anak yang punya kepribadian tangguh, anak yang berjiwa tauhid, yang pada saatnya dari jiwa tauhid itu akan memancar perilaku-perilaku yang serba positif, sehingga anak itu nantinya pada akhirnya akan menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Dia akan jadi manusia yang disebut salih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata salih itu seringkali dipermasalahkan. Salih itu apa sih?
Soleh itu baik secara proporsional. Kalau dalam bahasa Jawa empan papan. Anak yang soleh di kelas belum tentu bisa soleh di luar kelas. Karena kesalehan seorang itu harus teruji dimanapun dia berada. Soleh di rumah, soleh di kelas, soleh di masyarakat, itu satu kesatuan. Nah, kapan anak itu akan menjadi selalu soleh? Ketika anak itu siap untuk berhadapan dengan realitas kehidupan. Karena apa? Ada jiwa tauhid yang tertanam. Sehingga perilakunya itu selalu baik dimanapun, kapanpun, dan ketika berhadapan dengan siapapun. Sehingga menjadi apapun anak itu, ketika anak itu punya jiwa tauhid, dia akan selalu menjadi manusia yang ideal. Dia akan selalu menjadi orang baik dimanapun dan kapanpun, dan kebaikannya itu akan mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun untuk siapapun. Nah, manusia soleh itu merupakan manusia yang ideal, manusia unggul. Dan ini terjadi ketika pendidikan itu dijalani dengan baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini ada problem. Pendidikan itu seringkali lebih berorientasi pada ranah kognitif. Sementara dua ranah yang lain, afektif dan psikomotorik, agak terabaikan. Padahal ketiga ranah itu mestinya menjadi satu kesatuan. Bertauhid itu tidak hanya pada wilayah kognitif, tetapi juga pada wilayah afektif dan psikomotorik. Nah, pada saatnya orang itu akan menjadi orang yang soleh ketika dia itu punya hikmah. Hikmah itu bukan sekedar ilmu. Ya, dalam bahasa tafsir ada kata hikmah itu antara lain ditafsirkan oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Mahasil Ta'wil dengan rangkaian kalimat yang indah. Apa yang namanya hikmah itu? Al-hikmah itu artinya al-ulumun nafi'ah allati tuwajjihun nas ila ma khaliqat lahu. Ya, kalau kita bicara ilmu, hikmah itu adalah serangkaian ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengarahkan orang yang memiliki ilmu itu berbuat sesuatu mengarah pada tujuan hidupnya. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi orang yang punya hikmah itu pasti bisa menggunakan ilmunya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga seorang yang berilmu itu belum tentu dia dikatakan mendapatkan hikmah. Sehingga al-alim dengan al-hakim itu dua hal yang berbeda. Al-hakim itu dikatakan orang yang lebih tinggi nilainya. Karena apa? Di samping dia cerdas, dia juga menjadi orang yang bijak. Orang bijak itu selalu akan menggunakan kecerdasan mereka secara proporsional. Sehingga tindak tanduknya, kata-katanya itu selalu menghadirkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga setiap dia ngomong dan bertindak, apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan selalu empan papan atau proporsional. Dan pada saatnya akan beri manfaat bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya kemanfaatan di dunia, tetapi juga kemanfaatan di akhirat. Sehingga dunia akhirat dia akan mendapat kemanfaatan dari apa yang dia lakukan ketika dia ngomong, ketika dia berbuat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat ini para ulama tafsir tentu saja menguraikan tentang orang yang bernama Luqman yang memang oleh Allah dianugerahi hikmah. Selain menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada anaknya. Nah, para ulama itu mengajukan aneka keterangan tentang makna hikmah ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengutarakan seperti yang saya sampaikan. Imam Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan al-hikmah ay al-ulumun nafi'ah allati tuwajjihun nasa ila ma qadiqatahu. Tapi ada orang yang mengatakan hikmah itu adalah pengetahuan yang paling utama dari segala hal, baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, pengetahuan kealaman, pengetahuan kemanusiaan, pengetahuan masyarakat, dan pengetahuan apapun. Sehingga ketika orang itu punya hikmah, di samping ia tahu, dia akan berbuat sesuatu dengan pengetahuan yang dimilikinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Sehingga ketika ilmu itu terkait dengan hikmah, maka ilmu itu adalah ilmu amaliyah. Dan ketika amal itu dilandasi dengan hikmah, maka amalnya akan menjadi amal ilmiah. Ilmunya didukung oleh amal dan amalnya didukung oleh ilmu. Dan pada saatnya semua menjadi proporsional. Seorang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya secara tepat, dia tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan hikmah. Demikian juga seorang yang beramal dengan tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, artinya beramal sekedar beramal tanpa ilmu, dia akan bisa tergelincir dalam tindakan-tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada saatnya orang bijak itu
bukan hanya sekedar orang yang berilmu, tapi orang yang beramal dengan ilmunya secara tepat. Itu orang bijak. Dan itu akan dilahirkan dengan proses pendidikan yang bermuara pada pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai tauhid. Dan ini yang dilakukan Luqman pada anaknya. Sehingga ketika dia menasihati anaknya, yang pertama kali dia katakan, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan sampai engkau menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Ini pelajaran pertama dan utama. Karena apa dikatakan inna syirka la dzulmun adzim? Karena syirik itu kezaliman yang besar. Di dalam ayat ini dilukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman serta pelestiannya kepada anaknya. Ini mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Jadi ketika Luqman berkata, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu itu beri pelajaran kepada anaknya, dia katakan, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun engkau persekutukan, lahir maupun batin. Nah, syirik itu sesuatu yang bisa saja tersembunyi, tetapi bisa juga ditampakkan. Nah, ketika syirik itu menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri orang, dia sulit untuk beribadah dengan konsep tauhid. Dan pada saatnya dia akan mengalir menjadi manusia yang sulit untuk bisa mengingat Allah ketika dia berbuat sesuatu. Makanya dikatakan di dalam bahasa sederhana, orang yang bisa bersikap baik itu orang yang punya jiwa tauhid yang lekat. Karena jiwa tauhid yang lekat itu akan menghadirkan Allah di dalam dirinya, dan dia selalu ingin hadir bersama Allah di dalam setiap tindakannya. Sehingga kata-kata dan tindakannya selalu berawal, berproses dan berakhir pada apa yang akan mendapatkan ridha Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang terkait dengan surat Luqman ayat 12 sampai 19 ini menjelaskan tentang bagaimana kedua orang tua, utamanya bapak tadi mulai, itu bisa menjadi pendidik yang terbaik bagi anaknya. Dan pendidikan itu bukan bagaimana soal mengucapkan, tidak hanya terkait bagaimana kita mengucapkan sesuatu, tetapi juga memberi teladan kepada anak-anak. Seorang anak itu akan menjadi orang yang baik tidak hanya karena nasihat berupa kata-kata dari bapaknya atau ibunya, tetapi juga menjadi orang yang akan menjadi baik ketika mendapatkan keteladanan yang baik. Kemudian saya katakan kemarin saya membimbing tesis tentang arti penting keteladanan. Ternyata dalam banyak hal anak itu meniru perilaku bapak ibunya. Dan ketika bapak ibu itu melakukan tindakan tidak baik, bisa saja anak itu mengkopi apa yang dilakukan oleh bapak ibunya. Sehingga maaf ya, saya selalu ingin menghindari mengatakan sesuatu dan berbuat sesuatu yang bisa dicontoh anak yang bernilai tidak baik bagi anak. Sehingga ketika saya tidak bisa berkata baik, lebih baik saya diam. Ketika saya tidak bisa berbuat baik, lebih baik saya urungkan untuk berbuat sesuatu karena saya takut apa yang saya lakukan itu berdampak buruk pada pendidikan anak. Ini upaya ya, apakah kemudian ketika saya ditanya, Pak Muhsin sudah bisa melakukan itu semuanya? Saya katakan belum. Tetapi saya selalu ingin berusaha menjadi yang terbaik ketika saya berperan menjadi seorang bapak untuk anak-anak saya. Bahwa sekarang belum berhasil itu bukan sesuatu yang harus sesali. Karena apa yang penting sampai detik ini saya terus berusaha untuk menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak saya. Ya, termasuk di dalamnya ketika saya memberi nasihat pada anak saya. Konsep tauhid itu selalu saya tawarkan, dan bahkan kepribadian tauhid itu saya coba untuk saya terapkan di dalam diri saya sekuat kemampuan saya. Bahwa punya kepribadian tauhid itu tidak mudah, saya jawab iya. Tetapi yang berat itu tidak harus saya tinggalkan. Saya berusaha untuk melakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan itu banyak sekali. Tetapi kalau kita bisa belajar dari Luqman, insya Allah kita akan mengerti bagaimana seharusnya kita menanamkan konsep tauhid pada anak itu, sehingga anak itu dari sejak berpikir ya itu sudah berpikir dalam kerangka tauhid, sehingga tindakan-tindakannya itu akan bermuara pada konsep tauhid yang dia miliki di dalam pikirannya. Dan konsep tauhid yang dia miliki ketika dia berpikir itu akan menghasilkan akhlakul karimah. Dia akan menjadi anak yang berakhlak karimah dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, ketika Luqman itu menasihati anaknya agar tidak bersikap syirik, artinya Luqman mengatakan kamu harus punya jiwa tauhid.
Dan ketika kamu punya jiwa tauhid, insya Allah semua yang Anda lakukan itu akan memberi manfaat pada diri Anda dan banyak orang, dan insya Allah semua tindakanmu itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ridho Allah, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Jadi ketika kita sebagai hamba Allah yang meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus kita taati, kita patuhi dengan sikap tauhid kita, mari kita berupaya seoptimal mungkin untuk berbuat sesuatu dalam rangka untuk menggapai ridha Allah itu dengan perilaku yang betul-betul melahirkan tindakan yang bermanfaat. Karena apa? Sikap kita untuk bersyariah itu menjadi sebuah sikap untuk mengedepankan ketaatan kita hanya kepada Allah, sehingga semua ketaatan yang bisa mengurangi ketaatan kita kepada Allah harus kita tinggalkan, dan kita pada saatnya harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah, dan harus mengatakan ya terhadap sesuatu yang bisa membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan secara ringkas dalam tadabbur Al-Quran pada hari ini untuk menggantikan apa yang tadi gagal saya berikan pada saat subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.